Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu hati. Semangat pagi, 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 pagi. Apa kabar kalian semua? Siswa 10 TBSM khususnya dan seluruh siswa dari SMK Negeri 1 Bang Sri dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan, selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar di masa pandemi yang pembelajaran dilaksanakan secara daring, secara online, baik itu melalui YouTube, di grup WhatsApp, Google Classroom, dan lain-lain. Intinya tetap semangat dan jangan pernah bosan, jangan pantang menyerah untuk terus belajar, karena sesungguhnya belajar itu tidak ada batasan dimanapun kita berada, mau secara daring, secara luring. Intinya kita ada mau niat untuk terus belajar. Terus tetapkan moto never ending to improvement. Jadi tidak ada kata selesai untuk belajar. Jadi hidup ini seluruhnya adalah sebuah proses belajar. Oke, sebelumnya khususnya untuk siswa TBSM kelas 10 terutama, perkenalkan, nama saya Pak Wildan, nama saya Ahmad Wildan, bisa dipanggil Pak Wildan. Untuk pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang luar biasa ini, kita dapat melakukan live streaming untuk mapel produktif teknik dan bisnis sepeda motor khususnya kelas 10, yaitu mapel teknologi dasar otomotif. Oke, selanjutnya di next Mas. Apa yang kalian bayangkan ketika melihat video ini? Apa yang akan kalian bayangkan? Terutama kalian anak teknik dan bisnis sepeda motor kelas 10, terutama di level teknik teknologi dasar otomotif ini, apa yang akan kalian bayangkan ketika melihat ini? Ya, ini ada seseorang yang sedang melakukan ngengkol, ya, istilahnya ngengleng motor. Jadi ini adalah sebuah proses di mana untuk menghasilkan sebuah putaran awal di internal combustion engine atau motor pembakaran dalam. Jadi untuk memulai sebuah proses pembakaran yang harus dilakukan sebuah proses putaran awal untuk memulai sebuah siklus kerja mesin. Jadi semakin perkembangan lebih lanjut, ini ada dikembangkan namanya motor starter. Jadi ini digunakan untuk mengembangkan agar untuk memulai siklus putaran awal mesin tadi tidak perlu dengan tenaga manual. Jadi dikembangkan namanya motor starter dengan menggunakan electrical motor starter. Nah, sedangkan motor starter ini tentunya tidak bisa dia berjalan sendiri tanpa sebuah energi. Nah, seperti pada kesempatan sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai konversi energi. Nah, tentunya pada motor starter ini alat bantu satu ini, mesin motor starter ini membutuhkan sebuah sumber energi. Dan kira-kira yang memberikan suplai energi kepada motor starter untuk menghidupkan mesin pembakaran dalam ini apa kira-kira? Kira-kira apa? Mari kita bahas selanjutnya. Nah, yaitu adalah baterai. Pada kesempatan yang luar biasa ini akan kita bahas yang namanya baterai, yang salah satunya sudah kita bahas di depan tadi, berfungsi untuk memberikan suplai arus listrik untuk menghidupkan motor starter tadi. Tentunya dengan kata baterai, kalian sudah tidak asing dong lagi dengan kata baterai, dengan kehidupan sehari-hari, dan termasuk smartphone yang kalian pegang sekarang itu dia pasti memiliki baterai, atau kecuali kalau dia tidak memiliki baterai pasti dia akan terhubung dengan listrik secara terus menerus. Nah, baterai, sudah ada bayangan baterai itu seperti apa bentuknya? Jadi secara luas, jadi tidak terlepas dari kendaraan, baterai itu merupakan salah satu alat konversi energi, di mana alat satu konversi energi adalah sebuah alat yang merubah jadi energi ke satu menuju ke energi lainnya. Nah, pada baterai ini merupakan salah satu alat konversi energi yang berfungsi untuk merubah energi kimia menjadi
energi listrik atau sebaliknya. Nah, sedangkan pada kendaraan secara spesifik fungsi dari baterai adalah untuk menyimpan arus listrik dan selanjutnya memberikan supply kepada supply, yaitu berupa arus listrik kepada kendaraan apapun kebutuhannya. Jadi ada dua main function di kendaraan baterai ini, yaitu sebagai menyimpan dan memberikan supply kebutuhan arus listrik. Nah, ini untuk secara lebih detail ada beberapa fungsi dari baterai yang melekat pada kendaraan, yaitu yang pertama seperti yang kita singgung di depan tadi, yaitu menyalakan sistem starter untuk menghidupkan mesin membakar dalam tadi, memberikan putaran awal. Setelah itu khususnya pada sepeda motor injeksi ya sepenuhnya bergantung pada yang namanya baterai ini yang berfungsi untuk memberikan tegangan baik itu ke ECU maupun ke sistem injeksi lainnya. Setelah itu juga memberikan suplai arus listrik pada kelistrikan bodi. Nah, yang terakhir ada baterai berfungsi untuk menyimpan energi yang dihasilkan oleh alternator atau generator atau spool. Itu yang berfungsi untuk mengecas baterai. Jadi di sistem kendaraan itu tidak ada yang namanya lowbat. Kalau smartphone ada yang namanya lowbat. Jadi di kendaraan ada namanya otomatis untuk mengecas dari baterai tadi yang namanya generator atau alternator itu. Selanjutnya mengenai cara kerja baterai. Cara kerja baterai. Gimana ya baterai itu? Ada bayangan baterai itu tadi yang kita sebutkan di depan, fungsinya memiliki sebuah konversi energi yang secara sederhana. Baterai ini merupakan reaksi kimia, menggunakan reaksi kimia untuk melakukan discharge dan recharge. Artinya dia mensuplai dan dia disuplai. Dia menggunakan namanya elektrokimia. Jadi sistem kerjanya menggunakan prinsip kerja elektrokimia yang di sana, yang dimana saat aki tersebut melepas arus atau mensuplai arus ke beban, itu akan terjadi reaksi kimia, energi kimia menjadi arus listrik. Nah, kebalikan jika aki diisi atau di charge, itu akan kebalikan dari arus listrik menjadi energi kimia yang kembali tersimpan di dalam baterai tersebut. Secara sederhana itu fungsi dari baterai elektrokimia. Selanjutnya jenis-jenis baterai. Jenis-jenis baterai. Berdasarkan gambar ini, kalian tentunya sudah tidak asing, ada banyak sekali baterai yang kalian jumpai di luar sana. Salah satunya yang kalian pegang saat ini, yang menempel di smartphone. Kira-kira ada gambaran atau tidak bagaimana jenis-jenis baterai yang ada di luar sana? Mari kita bahas satu-satu. Jadi secara umum baterai ada dua jenis, yaitu baterai primer dan baterai sekunder. Yaitu baterai primer itu merupakan baterai yang sekali pakai. Jadi ada baterai zinc karbon, ada baterai alkalin, ada baterai lithium, ada baterai silver oxide. Ini adalah contoh dari baterai yang sekali pakai. Ya, ini baterai yang sangat umum kita temukan di sekitar kita, baik itu untuk di jam tangan atau jam dinding atau jam remote atau beberapa perangkat piranti lainnya. Selanjutnya ada yang namanya baterai sekunder. Ini adalah baterai yang dapat diisi ulang. Salah satunya yaitu baterai NiCd atau nikel kadmium. Ini ada nikel metal, ada li-ion. Ini adalah perbedaannya adalah menurut elektrolit yang digunakan. Jadi bahan elektrolit yang digunakan itu yang membedakan ini. Jadi baterai ini mungkin kalian yang sering bermain mobil-mobil RC atau Tamiya atau apa itu pasti sering melihat yang terutama yang
warnanya kuning ini. Yang warna kuning ini baterai nikel kadmium ini. Ini yang sering digunakan untuk mainan anak-anak biasanya. Selanjutnya untuk yang lithium ion, ini adalah teknologi baterai yang ringkas kecil, tapi yang sangat umum digunakan di perangkat piranti elektronik saat ini, terutama di smartphone yang kalian gunakan. Dan saat ini terus dikembangkan hingga lithium ion ini akan menjadi sebuah masa depan untuk baterai di masa depan, baik untuk motor listrik, untuk mobil listrik, untuk kebutuhan listrik penyimpanan lainnya. Karena daya simpannya sangat tinggi, tapi masih diteliti untuk limbah yang dihasilkan sangat berbahaya untuk kehidupan manusia. Nah, untuk baterai sendiri yang digunakan pada kendaraan, terutama sepeda motor atau mobil atau kendaraan niaga lainnya, biasanya dipanggil aki, ya kan? Atau ada tulisannya itu acu, ACCU ya, acu. Biasanya dipanggil aki, itu banyak digunakan di pada kendaraan bermotor. Nah, untuk pembedaan daripada baterai yang di depan tadi dengan aki ini adalah menggunakan bahan elektrolitnya, itu menggunakan asam timbal atau lead acid sebagai bahan elektrolit atau bahan kimianya. Merupakan jenis aki yang dirancang yang mampu menghasilkan arus listrik yang tinggi dalam waktu yang singkat sehingga dapat menyalakan mesin kendaraan. Jadi ketika proses starting awal engine atau di sepeda motor katakanlah, itu membutuhkan sebuah arus lonjakan yang cukup besar untuk menyalakan motor starter tadi. Jadi dibutuhkan baterai lead acid ini yang mampu untuk mensuplai kebutuhan tersebut. Untuk jenisnya sendiri, baterai lead acid atau aki yang sering digunakan di kendaraan itu ada dua yang sangat umum digunakan. Yang pertama adalah aki basah atau flooded lead acid battery atau FLA. Ini merupakan baterai aki basah. Yang aki basah secara fisik dia biasanya transparan, ada cairan di dalam, dan anoda itu plus minus platnya itu terendam oleh cairan. Dan ketika cairannya itu ada batas lower dan upper, dia itu harus selalu di tengah. Jadi selalu perlu dilakukan perawatan untuk memeriksa cairan elektrolit tadi supaya di tengah. Nah, ciri-ciri lainnya dia juga memiliki beberapa persel itu memiliki semacam tutup ventilasi untuk mengisi cairan elektrolit, dan saat ini mulai ditinggalkan karena harus memiliki beberapa perawatan, terutama di aki basah ini. Yang sering kita jumpai atau yang saat ini motor-motor baru ya, terutama motor-motor baru saat ini hampir semua semua menggunakan yang namanya aki kering, sepeda motor terutama ya, atau namanya valve regulated lead acid battery atau VLRA. Secara fisik aki ini itu tertutup rapat, jadi beda dengan yang basah tadi, dia kan agak transparan dan ada cairannya. Dan ini lebih terkesan tertutup rapat, bukannya dia malu ya, tapi memang dia didesain untuk dia biar tidak bocor atau cairan elektrolitnya berkurang. Jadi di dalam itu dia nggak cair, tapi gel, bentuknya jelly ya. Ada beberapa bahan elektrolitnya juga di sana, tapi dia tidak cair. Jadi dia desain untuk secara tertutup. Karena dia tidak tertutup, dia tidak memiliki katup, jadi dia tidak perlu dilakukan isi ulang cairan seperti aki basah tadi. Jadi aki kering ini dikenal dengan aki bebas perawatan atau shield maintenance free battery. Untuk selanjutnya mengenai tegangan atau kapasitas baterai, kalian ketika memegang atau membeli sebuah baterai baru, kalian baca di depan itu ada spesifikasi yang tertulis pada baterai. Itu biasanya ada tertulis 12 volt, biasanya tertulis
40 ampere hour atau Ah biasanya, atau biasanya ada 35 Ah, atau beberapa itu ada tulisannya. Nah, apa artinya itu? Secara umum baterai yang digunakan itu memiliki tegangan 12 volt. Baterai yang ada secara umum memiliki tegangan 12 volt, namun memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Nah, contoh ada satu baterai dengan label 12 volt 40 ampere hour Ah. Itu tandanya baterai ini memiliki tegangan 12 volt dan memiliki kapasitas arus 40 ampere per jam. Ini bisa diartikan baterai ini akan kosong ketika dia mendapatkan arus besar 10 ampere, akan habis dalam waktu kosong dalam waktu 4 jam. Nah, semakin besar ampere hour ini, maka akan besar juga kapasitas yang mampu dikeluarkan oleh baterai per jamnya secara kapasitas ya. Nah, kemudian ada istilah yang namanya baterai tekor ya. Kalian juga mungkin sering dengar ya, baterai tekor, drop ya, drop voltage artinya. Drop ini kondisi dimana ketika ampere hour yang tadi yang kita diskusikan itu tidak mampu memiliki pada spesifik awalnya. Jadi misal ada labelnya itu 12 volt 60 ampere hour, itu ketika dicek hanya bisa mengeluarkan sebesar 30 ampere per jam. Jadi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya itu ketika pada baterai basah ya terutama, itu elektrolitnya kurang, atau ada aksesoris yang berlebihan dipasangkan di kendaraan, atau secara fisik baterai itu menggelembung atau sudah fisiknya sudah rusak. Selanjutnya mungkin bisa disebabkan dari segi usia dari baterai ya, yang biasanya lebih dari 5 tahun sudah tidak direkomendasikan untuk digunakan. Untuk perawatan baterai sendiri, yang pertama yang pasti untuk mengukur tegangan baterai ya menggunakan alat yang namanya multimeter. Ini ditempatkan pada selektor volt ya, untuk mengukur tadi tegangan baterai tadi yang standarnya dia memiliki 12 volt. Kita harus melakukan pengukuran secara berkala. Secara selanjutnya dicek secara fisik ya, terutama pada terminal atau konektor ya, konektor antara di katode atau anoda baterai itu dengan terminal yang ke arah kabel. Jadi itu biasanya kotor, itu harus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Kemudian yang perlu diperhatikan ya, ketika melakukan pelepasan atau pemasangan baterai, itu ketika melepas itu dimulai dari terminal negatif, kemudian dilakukan positif, dan ketika memasang juga kebalikan, ke positif dan negatif. Ini untuk meminimalisir sebuah hal yang tidak diinginkan, yaitu konsleting yang terjadi. Selanjutnya spesial untuk baterai basah ya, aki basah tadi, itu kita harus melakukan pemeriksaan cairan elektrolit ya, cairan tadi yang ada transparan tadi secara berkala untuk menjaga level lower dan uppernya tadi. Saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan pantang menyerah, dan kalau ada yang ditanyakan mau didiskusikan, mari kita diskusikan lewat sosial media yang ada. Misal kita bisa menggunakan di WA, atau bisa hubungi saya, atau kita diskusi menggunakan Google Classroom yang sangat efektif di sana. Kita bisa diskusi, kita bisa melemparkan pertanyaan, kita nanti bisa menjawab antar teman, dan tetap jangan pantang menyerah untuk terus belajar. Intinya kalau tidak diri kita yang membuat kita belajar, membuat kita belajar, dan siapa lagi? Masa depan diri kita 10 tahun, 20 tahun ke depan ditentukan oleh diri kita saat ini. Tetap semangat belajar, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam satu hati, TBSM, mantap.